Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,74%, dengan total market cap mencapai di 1,19 triliun US dollars. Dengan Bitcoin dominance yang turun dengan signifikan sebesar 0,76% dalam 24 jam terakhir. Kenapa bisa seperti ini? Kita kasih intipan sedikit ya. Ini dia jawabannya ya. Detailnya kita bahas di belakang. Lalu untuk Bitcoin sendiri dia terjadi koreksi yang lumayan sebesar 0,86% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 30.422 ya. Kemarin padahal sudah sampai 31 ribuan, tapi kenapa bisa seperti ini? Lagi-lagi detailnya kita bahas di belakang. Untuk Ethereum dia meningkat kurang lebih 3% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 1921. Sementara untuk BNB terjadi juga peningkatan sebesar 2,12% dalam 24 jam terakhir. Lalu untuk XRP dia terkoreksi juga sebesar 1,31% di angka 46 sen. Untuk Cardano terjadi peningkatan sebesar 2%-an dalam 24 jam terakhir. Dogecoin meningkat sebesar 6,7% ya, luar biasa. Dan sekarang trading di angka 0,06. Dan lebih gila lagi adalah Litecoin, dia meningkat sebesar 17,75% dan sekarang trading di angka 107,5. Sementara Solana dia terkoreksi sebesar 0,83% dan sekarang trading di angka $18 lebih 3% ya. Jadi overall pada hari ini kita bisa lihat ya lumayan drop secara Bitcoin dominance. Selanjutnya kita akan geser ke economic calendar dan langsung masuk ke newsnya. Tetapi sebelum kita masuk ke situ, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk ke economic calendar dan kita bisa lihat di sini ya sesuai dengan pembahasan kemarin. Bulan baru nih ya, sampai gue rada lupa ini bulan baru 1 Juli. Kita bisa lihat karena memang sedang weekend jadi nggak ada yang terlalu penting. Jadi pada hari ini lebih fokus ke TA dan untuk besok juga setahu gue sama ya. Lagi weekend biasanya di US nggak terlalu keluar banyak data-data penting ya. Jadi sekali lagi untuk hari ini dan besok kita lebih fokus ke technical analysis ya. Oke, sekarang kita akan langsung geser ke news pentingnya ya. Jadi pada hari ini bukan pada hari ini sih lebih tepatnya kemarin ya, tiba-tiba harga Bitcoin drop dengan signifikan, basically sekitar hilang 1000 USD. Kenapa? Ini dia jawabannya ya. Jadi ternyata SEC menyatakan bahwa spot filing Bitcoin ETF dari BlackRock dan Fidelity ini inadequate atau tidak cukup ya. Tidak cukup apanya? Kita bahas lebih detail di bawah ya. Jadi seperti yang tadi di atas ya sesuai dengan judulnya, SEC baru saja menyatakan bahwa ya spot filing dari dua aset manajer terbesar di dunia ya, BlackRock dan Fidelity itu tidak cukup ya. Jadi intinya dia menyatakan bahwa BlackRock dan Fidelity application mereka ini tidak sufficient dan tidak clear enough ya untuk bisa dijadikan ETF. Nah maksudnya gimana nih? Apakah ditolak bang? Kalau dari news ini dia menyatakannya seperti ini, nggak ditolak ya, dia nggak ngomong ditolak. Dia bilang detail yang kurang itu adalah di surveillance sharing agreements, di mana salah satunya adalah dia ingin dinyatakan di mana Bitcoin spot exchange yang akan dipakai oleh mereka. Kalau ini jujurnya gue bingung. Kalau Fidelity gue nggak tahu ya. Tapi kalau untuk spot exchange-nya, BlackRock udah tulis, tahu gue. BlackRock udah tulis dia mau pakai Coinbase. Nah, jadi nggak jelasnya kenapa, I don't know. Apakah ini mungkin hanya permainan lagi? I don't know, maybe ya. Tapi yang pentingnya di sini ya. Asset managers can update their application and refile. Jadi ini belum ditolak ya, ini nggak ditolak oleh SEC. Kalau ditolak udah jelas susahnya di reject. Kayak sebelum-sebelumnya tuh, kayak Fidelity udah pernah,
ARK Investment udah pernah, apalagi tuh Grayscale udah pernah. Nah, tetapi di sini ditulis bisa refile dan juga bisa update their application ya. Semoga aja ini hanya permainan sedikit biar bikin sport jantung, udahnya balik lagi. Kalau menurut gua mungkin orang pelan-pelan baru sadar bahwa di sini ya ada kata-kata bukan di reject tapi boleh refile ulang gitu ya. Makanya harga sekarang udah mulai naik lagi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu sih ya, as simple as that newsnya, tapi cukup menggemparkan dunia kripto sehingga dropnya cukup signifikan ya. Oke, sekarang kita akan langsung loncat ke TA kita. Nah, kita lihat ya hari ini luar biasa secara gejolaknya ya. Tapi buat elo yang kemarin buka posisi short di sini gara-gara retest 1, gara-gara retest 1, retest 2, pasti senyum-senyum karena kena target TP ya. Target TP lu mau agresif maupun konservatif kena semua ya. Ya, jadi apa namanya ini dia pentingnya kita tetap tetap disiplin sama SOP kita. Buat lo yang kemarin buka posisi short walaupun kelihatannya sedikit deg-degan ya, tapi profit juga ya. Oke, nah sayangnya PR-nya nggak berhasil diselesaikan oleh Bitcoin. Daily close kemarin atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi tetap masih di bawah dari 30.400-an ya. Jadi PR-nya masih sama seperti kemarin ya. Bitcoin kalau bisa reclaim 30.473 dalam waktu dekat ya, dan kalau mau konsolidasi lebih bagus konsolidasi di sini ya. Itu harapan gua. Nah, selanjutnya andaikan tembus gimana, Bang? Andaikan tembus ya minimal kalau bisa jangan tembus 29.400 deh ya. Kalau sampai ini nggak bisa berhasil di sini, ya sudah minimal bertahan di sinilah ya. Bertahan di sini, bikin area demand kalau bisa di sini, EMA20 menjemput dan rally lagi ke atas. Itu harapan gua untuk Bitcoin ya. Bang, kalau tembus juga gimana, Bang? Kalau tembus juga ya, kita masih ada di sini, masih ada MA200 dan bull support band. Kita tambahin dulu bull support band ya. Masih ada di sini support besar. Tapi lagi-lagi gue nggak berharap sampai ke sini lagi ya. Gue berharap sih MA20 daily aja udah cukup buat dia lanjut lagi ke atas. Jadi semoga aja nggak perlu sampai ke sini. Tapi kalau sampai tembus semua seperti kemarin di sini ya tenang, masih ada bull support band dan MA200. Dan kita bisa lihat ya, ini sebentar lagi ya, kayaknya minggu depan ini bull support band semuanya akan di atas dari MA200. Akhirnya, setelah terakhir kali dia di atas itu di September 2022. Ya, this is good, this is good. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin overallnya. Sudah kebayang lah harusnya ya, PR untuk short termnya sampai long termnya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat kemarin dia sempat daily close di atas day ini semua. Tapi kita bisa lihat ya pada tanggal 30 kemarin kembali jebol ke bawah. This is good ya, this is good. Dan bisa dibilang ini salah satu faktor juga yang mungkin membuat Bitcoin kembali bounce dan tetap di 30.400-an, di mana kemarin ya lu lihat sendiri ya weeknya sampai cukup dalam. Oke, this is good overall untuk indeks dolar. Semoga aja ya untuk daily open selanjutnya tuh kalau bisa langsung di bawah dari MA50. Ya itu harapan gua lah. Tapi ya lagi-lagi we don't know. Maybe bisa seperti itu. Di bawah reject lagi oleh MA50 sebagai resisten. Kita bisa buka bukan buka posisi short ya. Ke reject resisten beberapa kali dan lanjut membuat lower low ya, dan daily close di bawah dari 102,05. Ini cukup menjadi biang kerok nih berkali-kali. Bukan ini deh, yang di bawah sini ya. Ya, ini nggak terlalu kuat sih sebenarnya beberapa kali ya. Ya, tapi oke lah, intinya daily close di bawah dari sini. Dan yang jadi biang kerok tuh sebenarnya ini nih, 100 nih, berkali-kali ya, udah berkali-kali mereject Bitcoin. Bukan mereject, tapi membounce indeks dolar sehingga dia loncat lagi ke atas. Tapi kalau kita lihat dari secara garis besarnya, dia double bottom di sini tapi gagal membuat higher high. Nah, ada probability di sini mulai membuat suatu lower high. Semoga aja trennya jadi seperti ini. Nah, lanjut lagi ke bawah. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit, tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan buat lo yang pengen punya hardware wallet,
boleh pertimbangkan untuk beli di Encrypt, karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam hardware wallet yang ada di sini ya, dari SafePal, Cool Wallet, Ballet, OneKey, Trezor, dan lain-lain. Jadi nggak perlu lagi deg-degan mikirin, aduh bang, ini asli nggak ya? Apakah ini secure atau enggak? Takutnya udah compromise. Nggak perlu takut, karena lagi-lagi ini semua masih disegel dan authorized reseller ya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke buy limit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat buy limitnya masih nggak berubah jauh sih ya. Buy limit kedua sayangnya gagal di reclaim. Jadi secara buy limit yang tersisa adalah buy limit kedua di 29.489. Kemarin harusnya kena. Buat lo yang ke skip nggak apa-apa, bisa dipasang lagi di situ buy limit kedua. Dan buy limit ketiga di 28.802. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Nah, untuk posisi futuresnya, congratulations buat lu yang kemarin buka posisi short di sini. Kena target TP konservatif, kena juga agresif ya. Jadi tergantung lu ambil yang mana. Buat yang konservatif lu profit ya 2%, untuk yang agresif 3,2%. Not bad at all ya. Nah, untuk posisi mungkin untuk posisi longnya ya masih sama seperti kemarin. Apabila terjadi retest kedua di 29.800-an, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 30.473 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Dan kita masuk ke Ethereum. Kita bisa lihat berbeda kasusnya dengan Bitcoin yang melemah karena ETF ya. Ethereum malah membuat higher high dan bahkan daily close di atas dari 1909 yang sudah berkali-kali menjadi resisten yang kuat untuk Ethereum. This is good overall ya. Nah, untuk posisi spotnya otomatis ada perubahan. Buy limit pertama jadi di 1909, buy limit kedua di MA50, dan buy limit ketiga di MA20. Tapi pelan-pelan nih nyatu nih kayaknya ya. Tapi untuk sekarang buy limit ketiga masih di MA20. Untuk posisi futuresnya kita harusnya sudah punya posisi short. Kenapa? Karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 1943 sebagai resisten. Ya, tinggal kita tunggu ke target TP kita nih. Kayaknya sih kena harusnya ya. Target TP-nya sekali lagi adalah di 1909 ya. Itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1909 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 1943. Dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat dia sebenarnya retest 1 kemarin nih ya, nyaris di atas daily close-nya, tetapi belum berhasil. Nah, yang uniknya apa? Besoknya daily open-nya sedikit naik ke atas dan bukanya di atas di 240,2. Jadi bisa dibilang reclaim oke lah, bisa lah ya. Jadi sekarang buy limit kedua kembali aktif di 240,2 ya secara posisi spot. Sementara buy limit ketiga tetap masih ada di 230,8. Itu untuk posisi spot di BNB. Nah, untuk posisi futuresnya, apabila besok daily close masih tetap di atas dari 240,2, besok kita bisa limit posisi long di sini dengan target TP boleh di upper band atau boleh juga di 251,4 ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 251,4 sebagai resisten seperti di sini. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 240,2. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat kemarin berhasil reclaim MA20. That's good ya. Artinya MA20 kembali menjadi buy limit pertama, buy limit kedua di 26 sen, buy limit ketiga di 25 sen. Itu untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 30 sen atau boleh juga di upper band. Ini sedikit lebih konservatif ya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 30 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20. Dan sekarang kita masuk ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat kondisinya mirip-mirip seperti Cardano. Dia berhasil reclaim MA20, bahkan berhasil juga reclaim 64 sen sebagai ya belum sebagai support ya, berhasil reclaim aja ya. Maka dari itu ada perubahan yang signifikan untuk posisi spotnya. Buy limit pertama jadi di 64 sen, buy limit kedua di MA20 dan buy limit ketiga di 60 sen ya. Itu untuk posisi spot di Matic. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 64 sen sebagai support,
kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 68 sen. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 68 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 64 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk crypto in general ya. Dan bisa dibilang untuk data penting atau economic calendar kita pada minggu ini sudah selesai, kita tinggal tunggu minggu depan. Nah, lagi-lagi harapan terbesar gue adalah ini sih. Semoga aja Bitcoin ETF bisa di-refile dan disetujui. Kalau itu disetujui, kemungkinan besar itu yang akan membantu Bitcoin menuju lah, at least menuju ke all time high ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.